Selamat datang di Dapur Gulapedia. Bantu channel ini terus berkembang dengan subscribe, like, dan share-nya. Halo semua, kali ini aku akan buat roti isi coklat favorit keluargaku. Roti isi coklat ini biasanya aku buat untuk cemilan keluargaku atau untuk bekal ke kantor atau ke sekolah. Atau bisa juga jadi ide jualan karena ini irit banget ya, dari seperempat tepung terigu bisa mendapatkan sekitar 1 lusin roti isi coklat yang besar-besar seperti ini. Agar lebih menarik dan unik, aku juga buat topping yang bisa kalian ikuti juga untuk roti coklat kalian karena ini tuh lucu banget ya, jadi kelihatan rustic seperti itu rotinya. Yuk kita buat bareng-bareng. Pertama, aku siapkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang, lalu 50 gram gula. Setelah itu, aku juga tambahkan 5 gram ragi instan. Dan bahan-bahan kering ini aku aduk rata. Setelah tercampur rata, aku buat lekukan seperti ini untuk menambahkan bahan cair. Bahan cairnya antara lain 1 butir telur. Setelah itu, kita tambahkan 75 gram air dan 40 gram susu cair. Dan bisa juga diganti ya dengan seluruhnya air saja tanpa ada susu, nggak apa-apa untuk hasil yang lebih ekonomis. Setelah setengah kali seperti ini, kita bisa tambahkan 50 gram margarin dan seperempat sendok teh garam. Lalu kita uleni, bisa menggunakan mixer atau aku ini hanya menggunakan tangan ya. Adonan ini aku uleni hingga kalis elastis, dan kalau sudah kalis elastis itu tandanya sudah terbentuk window pan-nya. Window pan ini akan menjadi patokan kita untuk memulai proofing nanti ya. Window pan yang baik itu ketika si adonan ini kita bentangkan seperti ini sampai sangat tipis dan tidak ada yang bolong. Nah, itu tandanya sudah siap untuk masuk ke tahap proofing yang pertama. Kita proofing si adonan ini dalam wadah tertutup selama 45 menit atau sampai volumenya 2 kali lipat. Nah, ini sudah bertambah volumenya 2 kali lipat. Kalau aku kebetulan ya lagi hujan jadi agak dingin, jadi aku tadi proofing selama 1 jam. Adonan ini aku keluarkan dari wadahnya untuk lebih mudah menguleninya kembali. Fungsinya menguleni kembali ini untuk mengeluarkan sisa-sisa udara dalam adonannya. Nah, kalau memang adonan ini agak lengket, bisa kita tambahkan sedikit tepung terigu di alas atau di tangan kita agar tidak menempel ya. Jadi jangan ditambahkan tepung terigu lagi lebih dari resep. Setelah itu aku ingin bagi 12 ini adonannya, jadi aku timbang dulu keseluruhan adonan lalu aku bagi-bagi masing-masing sekitar 41 sampai 42 gram. Nah, setelah itu kita bisa bulat-bulatin kembali agar lebih mudah dalam membentuknya nanti. Dan ini sudah selesai aku bulat-bulatkan dan siap untuk membentuk adonan. Nah, ini adonannya dibentuknya sangat mudah, hanya dipipihkan dengan rolling pin, lalu dibuat bentuk persegi panjang seperti ini. Ukurannya kita sesuaikan dengan isian yang kita inginkan ya. Nah, ini aku hanya menggunakan dry cooking coklat, jadi simple aja yang ada di rumah, atau bisa menggunakan selai favorit kalian, selai coklat yang enak atau yang murah meriah juga bisa, atau dengan meses juga bisa. Jadi kita sesuaikan aja ya dengan yang ada di rumah, atau kalau mau jualan sesuaikan dengan budget kalian. Nah, kalau sudah seperti ini bisa masuk ke tahap proofing yang kedua. Proofing yang kedua selama 30 menit atau jika volumenya sampai 2 kali lipatnya. Jangan lupa untuk ditutup ya agar tidak kering permukaan rotinya. Nah, ini untuk membuat toppingnya. Toppingnya hanya menggunakan 20 gram terigu dan 20 gram susu cair serta 20 gram mentega atau margarin, dan kita kocok atau aduk rata saja. Ini bisa menggunakan garpu ya sebenarnya ya. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan dark cooking coklat atau meses. Ini dark cooking coklatnya aku parut. Nanti si coklat sprinkle ini, coklat-coklat kecil ini akan membentuk pola ya di topping kita, jadi cantik dan rustic. Nah, setelah itu kita masukkan ke piping bag agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Dan ini adonan rotinya sudah selesai kita proofing, sudah menu-menu lagi. Jadi setelah itu kita masuk ke pemberian topping.
Nah, aku berikan topping di atasnya, polanya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian menggunakan pola yang berbeda nggak apa-apa, sesuaikan dengan selera kalian aja. Dan jangan lupa untuk diberikan olesan susu cair atau bisa juga kuning telur. Lalu kita panggang roti selama 20-25 menit dengan suhu 175-180 derajat Celcius. Sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Ketika masih hangat, langsung kita beri margarin atau mentega. Aku tambahkan sedikit juga susu kental manis atau bisa juga madu agar lebih glowing. Dan ini sudah selesai semua roti-rotinya. Dengan tambahan topping ini jadi makin unik ya rotinya, tidak ketara kalau ini roti coklat biasa seperti itu. Dan kita lihat yuk gimana teksturnya dan isiannya. Dan bisa kita lihat, si tekstur dari roti ini sangat halus. Jadi bisa dipastikan ya roti ini tuh lembut. Isian coklatnya pun lumer dan melimpah. Yuk kita coba di rumah. Terima kasih ya telah menonton.